Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edimas Sembirng, mahasiswa semester 3 Ilmu Hukum penempuh mata kuliah Kewirausahaan 2. Adapun tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi mikro, ekonomi makro, sistem ekonomi di Indonesia, dan juga pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ekonomi mikro, tapi sebelum membahas mengenai ekonomi mikro dan makro, kita harus tahu dulu nih mengenai apa itu ilmu ekonomi. Ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang. Berikut bagian pembahasan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Menurut Sadono Sukirno, ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud ialah SDA dan SDM. Ekonomi mikro memfokuskan atas individu dalam perekonomian. Bagaimana rumah tangga perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Pada sistem ini, terdapat beberapa masalah pokok perekonomian dikarenakan adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak keinginan masyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Yaitu, 1. Kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Baik yang disertai, permintaan efektif, atau tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. 2. Jenis-jenis barang, banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Cara memperolehnya bisa dibedakan antara barang ekonomi, yaitu barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya, contoh, beras, makanan lainnya dan barang-barang produksi industri, dan barang cuma-cuma yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi seperti udara, oksigen, sinar matahari dan air hujan. 3. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dalam perekonomian, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 jenis. Berikut faktornya. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam, merupakan faktor yang disediakan oleh alam, meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan. Kedua, tenaga kerja, yang meliputi jumlah pekerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja tersebut. Selanjutnya adalah modal, yang merupakan benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Keempat adalah keahlian keusahawanan berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan tidak terbatas mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa, setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan, choices, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Pilihan-pilihan tersebut meliputi 1. Pilihan dalam mengkonsumsi, bertujuan menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk mendapatkan sumber daya, berupa barang atau jasa, yang dapat memberi kepuasan yang maksimum. 2. Pilihan dalam memproduksi, pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berupaya mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya. Berikut jenis-jenis dan jumlah faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak, sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, ditentukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Ekonomi makro. Ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan. Mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ekonomi makro adalah untuk mengetahui hukum-hukum ekonomi yang diperlukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi makro. Sedangkan tujuan kebijakan ekonomi makro adalah meningkatkan kesempatan kerja tinggi, full employment, kapasitas produksi yang tinggi, terkait dengan pertumbuhan, serta meningkatkan pendapatan nasional yang tinggi, terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 variabel yang dominan dalam ekonomi makro, yaitu 1. Output, produk nasional bruto. 2.
kesempatan kerja, 3. Inflasi. Dan 4. Neraca pembayaran. Tujuan perekonomian makro adalah sebagai berikut, produk nasional yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, kesempatan kerja yang besar dan tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas harga dalam pasar bebas, keseimbangan neraca pembayaran LN dan stabilitas nilai kurs valuta asing. Dalam perekonomian modern ada 4 sektor perekonomian yang terlibat, yakni, sektor rumah tangga, household sector, sektor perusahaan, business sector, sektor pemerintah. Government sector, sektor luar negeri, foreign sector, barang dan jasa mengalir dan berputar dalam 4 sektor tersebut tanpa berhenti. Inilah yang dinamakan mesin perekonomian. Di mana pendapatan personal dapat diartikan semua jenis pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara atau sektor rumah tangga. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan oleh sektor rumah tangga, dan sisanya ditabung, pajak, teks. Merupakan uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah di mana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah, G, ialah semua pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Misalnya gaji PNS serta pembelian barang dan jasa, transfer pemerintah, TR, adalah pengeluaran pemerintah di mana pemerintah tidak menerima balas jasa langsung. Misalnya sumbangan untuk bencana alam dan pengangguran, uang pensiun, beasiswa, dan subsidi BBM. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi merupakan cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan unsur yang terdiri atas unit-unit, agen-agen, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi. Sistem ekonomi ini akan selalu berhadapan dengan permasalahan yang mendasar yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem perekonomian di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada ideologi, sejarah, budaya, sumber daya, dan kondisi sosial politiknya serta tergantung pula pada perkembangan teknologi, kondisi perekonomian, politik dunia, dan juga keamanan global. Di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dikarenakan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia mengganti sistem ekonominya yang semula liberal atau kapitalis menjadi sistem ekonomi Pancasila yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila ditetapkan tanggal 10 Maret 1998 dengan persetujuan MPR. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Pemerintah Indonesia pada saat itu memilih sistem ekonomi Pancasila dikarenakan di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi. Pada sistem ekonomi Pancasila ini, masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi secara demokratis. Sistem ekonomi Pancasila ini juga mencerminkan nilai-nilai reformasi yang menghormati hak asasi manusia, hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pluralisme. Pertumbuhan ekonomi, economic growth, adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa. Pengembangan kuantitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu. Selain itu, definisi lain dari pertumbuhan ekonomi adalah prosedur transfigurasi finansial yang identik dengan sumber daya alam, jumlah komoditas dan kondisi keuangan suatu negara. Situasi yang mana bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pengangguran tercatat lebih sedikit daripada pekerja dan berkurangnya masyarakat dalam garis kemiskinan. Sehubungan dengan itu, salah satu manfaat yang dirasakan pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat karena pendapatan per kapita sudah melonjak.
Selain itu, bagi pengusaha, pertumbuhan ekonomi adalah langkah awal untuk merencanakan ekspansi bisnis dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan di masa depan. Menurut Profesor Simon Kuznets, umumnya terdapat 4 karakteristik pertumbuhan ekonomi yang dapat diperhatikan. Berikut karakteristiknya. 1. Tingkat pertumbuhan penduduk dan produk berjalan dengan cepat. 2. Adanya peningkatan produktivitas dalam masyarakat. 3. Terjadinya kenaikan aspek struktural serta urbanisasi. 4. Hadirnya perluasan produksi barang, SDM atau SDM ke negara maju. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun masih belum cukup untuk dibilang stabil secara keseluruhan, mayoritas masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya jika dibandingkan dengan masa krisis. Terkait dengan itu, agar lebih memahami mengenai pertumbuhan ekonomi, berikut faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia, SDM. SDM adalah salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alasannya adalah elemen tersebut dapat memperbaiki atau justru menyengsarakan kemampuan dagang suatu negara. Apabila kualitas SDM menurun secara drastis, maka kejadian selanjutnya adalah jumlah pengangguran melonjak dengan cepat, terjadi kebangkrutan bisnis lalu tingkat kemiskinan akan jauh lebih memprihatinkan. Situasi berikut lebih dikenal sebagai kemunduran ekonomi yang akan memengaruhi konsumsi produk atau jasa dari perusahaan tertentu. 2. Sumber daya alam, SDA. Selain SDM, hal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah SDA. Permintaan sumber daya alam dalam bentuk ekspor sangat berdampak pada kondisi keuangan negara. Terkait dengan itu, perlu dipahami bahwa jumlah kekayaan SDA harus berjalan beriringan dengan peningkatan SDM sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana. Contoh pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah keseimbangan kekuatan ekspor dan kualitas produknya. Apabila perusahaan secara bertahap terus melakukan perbaikan, inovasi serta ekspansi bisnis, maka kondisi SDA dan SDM akan bergerak seimbang. 3. Kemajuan iptek. Sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi dan pendidikan perlu digencarkan sehingga produksi barang atau jasa menjadi lebih efisien. Mengacu pada perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat global yang kini menjadi serba digital, sebaiknya pemanfaatan teknologi menjadi fokus utama perusahaan. 4. Tingkat inflasi dan suku bunga. Selanjutnya, aspek yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, maka hampir secara otomatis akan terjadi peningkatan jumlah kebutuhan operasional perusahaan. Keadaan ini tentu saja akan berdampak pada gaji karyawan dan yang paling penting menimbulkan hambatan bagi perusahaan. Selain itu, aspek lain yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat suku bunga bank. Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat suatu negara, maka aspek berikut juga akan meningkat. Meningkatnya suku bunga bank juga memberikan hasil yang buruk bagi perusahaan, khususnya pada aspek peminjaman modal dan investasi. 5. Tenaga manajerial dan organisasi produksi. Poin lain yang penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah metode implementasi organisasi produksi yang erat kaitannya dengan tenaga manajerial. Dalam hal ini, penggunaan aspek produksi perlu ditinjau sehingga prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dapat direalisasikan. 6. Aspek sosial budaya, berjalan secara beriringan, pertumbuhan ekonomi dan bidang sosial budaya saling memengaruhi dalam perkembangannya. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi didasarkan dengan aktivitas masyarakat yang meliputi sudut pandang, tingkah laku, bahkan motivasi kerjanya. Setelah mengetahui apa saja faktor pertumbuhan ekonomi, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang pertama adalah 1. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. 2. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. 3. Sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya, tenaga kerja dan modal. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai. Selanjutnya adalah sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi. 1. Keinginan negara untuk mengejar ketinggalan. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Adanya keharusan negara maju. 4. Adanya perikemanusiaan terhadap negara.
Sedangkan untuk metode penghitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu 1. Metode produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. 2. Metode pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba, yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 3. Metode pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, konsumtion, pemerintah, government, pengeluaran investasi, investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang bisa dijadikan cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai berikut. 1. Produk domestik bruto, gross domestic product. Salah satu cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan produk domestik bruto, PDB, atau gross domestic product. Pengaplikasiannya yaitu dengan menghitung pendapatan masyarakat dalam suatu negara berdasarkan kawasannya. Dengan demikian, rumus pertumbuhan ekonomi menggunakan acuan ini dilakukan dengan membandingkan PDB saat ini dengan tahun sebelumnya. 2. Produk nasional bruto, gross national product, produk nasional bruto, PNB, atau dikenal juga dengan gross national product dapat dimengerti sebagai pendapatan negara dalam periode tertentu dan didasarkan oleh penghasilan masyarakat secara menyeluruh. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan jumlah PNB dari periode saat ini dengan kurun waktu sebelumnya. 3. Produk nasional neto, NNP, produk nasional neto, net national product, adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal, sering pula disebut replacement. Replacement merupakan penggantian barang modal, penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Replacement umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. 4. Pendapatan nasional neto, NNI, pendapatan nasional neto, net national income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan dan pajak hadiah. 5. Pendapatan perseorangan, PI, pendapatan perseorangan, personal income, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya adalah pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan, pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income, adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income, PI, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung, direct tax, adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan dapat kita ketahui bahwa setiap poin-poin materi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga ada baiknya kita memahami secara perlahan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman ekonomi mikro, ekonomi makro, sistem ekonomi di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi juga. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya Edimas Sembiring mohon pamit sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.